Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 521. Melanjutkan cerita sebelumnya. Mati, Tan Yun mengambil langkah tiba-tiba dengan kaki kirinya, dan dengan kekuatan menghancurkan kekosongan di kaki kanannya, dia menginjak Raja Suci Huangfu. Ledakan. Kepala Raja Suci Huangfu berubah menjadi puing-puing, dan semua roh dihancurkan. Tubuh tanpa kepala jatuh di tengah aula dan menekan Ding Xuya, yang terluka parah dan tidak dapat berbicara. Ayah. Anak tertua tampak sedih. Ketika dia mengulurkan tangannya untuk membantu Ding Xuya, cahaya pedang melintas dari pergelangan tangannya. Kemudian, Tan Yun muncul di sebelah anak tertua Ding Xuya dengan pedang pembunuh Hong Meng. Dalam ratapan anak tertua, jejak darah muncul di mulutnya, dan kemudian tangannya jatuh ke tanah dalam semburan darah. Kakak laki-laki, keempat adiknya, ragu-ragu apakah akan mengambil tindakan atau tidak. Engah. Dengan pedang backhand, Tan Yun memotong anak tertua dengan acuh tak acuh. Tan Yun, kamu. Sebelum suara anak tertua jatuh, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan menusukkan ujung pedang ke alisnya. Rohnya hancur di tempat. Menangis. Ding Xuya memandangi tubuh putra sulungnya dan matanya meneteskan air mata berlumpur. Dia tidak bisa berbicara, tetapi hanya bisa mengeluarkan suara yang lemah. Tan Yun berjongkok, menatap Ding Xuya dengan dingin dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu akan menangis. Sakit hati, kan? Ingin membunuhku, kan?" Tan Yun tiba-tiba berteriak, "Ingat, perasaanmu saat ini adalah perasaan kerabat dari 30.000 penduduk kota ini ketika kamu memerintahkan pembantaian 30.000 penduduk kota. Hal lama, bukan karena Tan Yun kejam. Saya hanya memberitahu Anda bahwa rasa sakit Anda sendiri tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit kerabat dari 30.000 penduduk kota." Pada saat ini, putra kedua memandang Tan Yun yang berjongkok di tanah dengan punggung menghadap dirinya sendiri, dan meraung dengan suara serak, "Kakak ketiga, saudara perempuan keempat dan saudara perempuan kelima, kami bertarung dengan Tan Yun dan membunuhnya untuk membalaskan dendam kakak tertua dan ayah kita." Membunuh. Segera, keempat bersaudara itu menawarkan pedang terbang mereka dan membunuh Tan Yun dengan ganas. "Mau membunuhku? Terserah kamu." Sebelum kata-kata Tan Yun jatuh, dia menghilang di mata para jenderal suci dinasti Huangfu yang terkejut. Detik berikutnya, hanya ada 4 tirai pedang, seolah-olah keluar dari udara tipis, menutupi 4 saudara dan saudari secara terpisah. Tidak. Pompa, tiup. Jeritan keempat orang itu tiba-tiba berhenti, dan mereka dihancurkan sampai mati oleh tirai pedang. Kemudian, Tan Yun keluar dari udara tipis di depan Ding Xuya yang menangis dan berkata-kata demi kata, "Ingat, kebaikan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ketika Anda mengabaikan kehidupan 30.000 penduduk kota, patriark ini juga mengabaikannya. Hidup Anda." Ding Xuya menatap Tan Yun dengan sengit. Jika matanya bisa membunuh, Tan Yun sudah mati. Engah. Tan Yun menusuk alis Ding Xuya dengan pedangnya, dan rohnya dihancurkan, dan wakil komandan Zhongnan Xianshan yang bermartabat meninggal. Diam, keheningan mati di aula utama Huangfu. Mata para jenderal yang menatap Tan Yun penuh dengan ketakutan yang mendalam. Tan Yun perlahan berbalik, melirik kerumunan dan berkata dengan lemah, "Prinsip patriark ini menjadi seorang pria adalah membunuh hanya keluarga kerajaan dinasti suci Huangfu, dan yang lainnya tidak akan dibunuh. Kamu menjawab master sekte ini, apakah kamu ingin mati?" Para jenderal berkata serempak, "Saya tidak mau." "Sangat bagus." Tan Yun berkata dengan dingin, "Tinggalkan 2 orang untuk membersihkan mayat di aula, dan yang lainnya akan membunuh semua keluarga kerajaan di dinasti suci Huangfu tanpa amnesti." Itu patriark. Setelah orang-orang menerima perintah, 2 dari mereka pergi untuk membersihkan mayat, dan jenderal yang tersisa keluar satu demi satu untuk membunuh keluarga kerajaan Huangfu di malam hari.
Setengah jam kemudian, para jenderal kembali ke aula Huangfu, dan tidak ada yang mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ada dua alasan mengapa para jenderal tidak melarikan diri. Pertama, istri dan anak-anak mereka semua ada di kota kekaisaran Huangfu. Mereka melarikan diri. Bagaimana dengan keluarga mereka? Alasan kedua dan terpenting adalah bagi Tan Yun, seorang tokoh legendaris, mereka tidak hanya memiliki rasa kagum tetapi juga memuja dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Tan Yun duduk di meja dan menatap orang-orang, mengapa tidak ada yang melarikan diri. Pada saat ini, Marshal Dongding maju selangkah dan membungkuk dan berkata, "Bawahan, saya berpikir Patriark adalah pria yang temperamen. Saya berani bertanya, bisakah bawahan saya mengatakan yang sebenarnya?" Tan Yun tersenyum, "Ya. Tuan, terima kasih." Marshal Dongding berkata dengan jujur, "Pertama, kami tidak berani, karena kami takut mati dan tidak ingin mati. Kami tahu bahwa jika kami melarikan diri, Anda tidak akan pernah membiarkan kami pergi. Kedua, bawahan tidak pernah berpikir untuk melarikan diri, dan saya tidak berpikir rekan-rekan lain mungkin ingin melarikan diri juga." Tan Yun dengan rasa ingin tahu berkata, "Oh, apa yang kamu katakan?" Marshal Dongding menatap Tan Yun dengan kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Dia berkata dengan cara yang netral, "Mengenai reputasi Anda, bawahan dan kolega sering membicarakannya secara pribadi. Ketika Patriark masih remaja, ketika Anda menggunakan basis kultivasi ranah janin spiritual Anda dalam pemilihan Huangfu Shengsong di kota Wangyue, Anda telah menjadi terkenal dan memuja Huangfu Shengsong. Dalam waktu singkat, Anda tidak hanya menjadi penguasa Huangfu Shengsong dari murid luar. Selanjutnya, Patriark langsung pergi ke dinasti suci Nangong dengan senior kera iblis, menyelamatkan istrimu, menghancurkan kota kekaisaran dan kembali ke Huangfu Shengsong. Kamu pertama-tama menghancurkan keluarga Jin yang menginvasi Huangfu Shengsong, menaklukkan keluarga Feng, lalu menghancurkan keluarga Xi, istana peri abadi dan sekte abadi-abadi, menaklukkan keluarga Murong, dan menyelesaikan penyatuan Gunung Tianfu. Selama periode ini, Huangfu Shengsong berulang kali dikepung oleh beberapa kekuatan besar dan berdiri teguh. Reputasi Huangfu Shengsong telah menyebar ke seluruh dinasti suci Huangfu. Dan yang mengejutkan bawahan dan rekan saya adalah bahwa Anda memiliki catatan cemerlang satu persatu, dan tidak ada ahli lain untuk membantu Anda. Anda sendiri yang memimpin situasi secara keseluruhan. Terutama kecepatan peningkatan ranah Anda dan kemampuan untuk menantang di luar level, saya sangat terkesan. Seperti yang Anda tulis di gerbang kota kekaisaran Nangong, jangan khawatir, tidak ada orang kepercayaan di masa depan. Tidak ada seorang pun di dunia yang mengenal Anda. Sekarang Anda telah menjadi terkenal di seluruh dunia. Meskipun bawahan kami tidak berani mengaku sebagai orang kepercayaan di depan Anda, kami juga berani mengikuti Anda dan berharap memiliki kesempatan untuk menjadi teman Anda. Bawahan sangat percaya bahwa mengikuti Anda untuk bergabung dengan Huangfu Shengsong, di bawah kepemimpinan Anda, pasti akan menjadi pemimpin benua hukuman surgawi, dan tidak akan lagi membiarkan Zhongnan Xianshan memimpin. Pada saat ini, para jenderal berkata serempak, "Kami menyembah yang kuat dan bersedia mengikuti Tuan Tan." Kemudian mereka memandang Tan Yun dan berlutut dengan satu lutut. Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Tidak ada hadiah." "Terima kasih Tuan Tan." Ketika mereka bangun, Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, 12 pil eklosion ditangguhkan di depan 12 jenderal di ranah kesempurnaan agung domain ilahi, seperti Marshal Dongding. Ketika semua orang tidak tahu bahwa ini adalah pil eklosion, Grand Marshal Dongding tiba-tiba gemetar hebat, "Master Sekte, pil ini. Mungkinkah pil eklosion legendaris?" "Betul sekali," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "di masa depan, siapapun yang akan dipromosikan ke tahap kesempurnaan agung domain ilahi akan mendapatkan pil eklosion. Setelah meminum pil ini, Anda akan berhasil dipromosikan ke tahap eklosion." Begitu komentar ini keluar, seluruh aula mendidih. "Terima kasih Tuan Tan." 12 jenderal, termasuk Marsekal Dongding, berlutut di depan Tan Yun dengan air mata gembira. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mendapatkan hadiah yang begitu besar dari Tan Yun begitu mereka menyerah kepada Tan Yun. Patriark itu perkasa, Huangfu Shengsong perkasa.
Para jenderal berlutut di depan Tan Yun. Mereka sangat ingin dipromosikan ke kesempurnaan agung domain ilahi sesegera mungkin, dan kemudian mendapatkan pil eklosion yang diberikan oleh Tan Yun. Tepat ketika mereka berpikir, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat semua jenderal bersemangat. Tapi Tan Yun tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir jika kamu belum dipromosikan ke tingkat kesempurnaan agung domain ilahi. Kami Huangfu Shengzong, serta pil domain ilahi dan Guiling dan domain ilahi, saya akan mengambilnya untuk Anda. Dan Anda memberitahu bawahan Anda di ranah ilahi bahwa pil ilahi dan Guiling dan ilahi, Huangfu Shengzong saya juga memilikinya." Begitu komentar ini keluar, seluruh hadirin mendidih. Ya Tuhan, apakah pemimpin sekte benar-benar, pil dan pil eklosion ini adalah pil anti surga yang sudah lama hilang? Apakah Huangfu Shengzong benar-benar memilikinya? Ya, Tuan. Tan Yun memandang orang-orang yang bersemangat dan berkata dengan tatapan serius, "Ya. Ada semua. Ingat, selama kamu baik padaku dan setia pada Huangfu Shengzongku, Huangfu Shengzongku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Terus terang, saya tidak percaya ada di antara Anda yang tunduk kepada saya. Saya dapat menggunakan teknik mata saya untuk dengan mudah mengontrol Anda dan menemukan mereka yang berpura-pura menyerah. Tapi aku tidak akan melakukan itu. Bagaimanapun, aku mengerti bahwa dinasti suci Huangfu adalah rumah dan tanah airmu. Oleh karena itu, saya ingin memberi Anda kesempatan dan saya tidak akan menggunakan teknik mata kali ini." Mendengar pidato tersebut, para jenderal sangat terkesan dengan pesona kepribadian Tan Yun. Pada saat yang sama, suasana di aula sangat tertekan. Alasan mengapa dia tertekan adalah karena para jenderal sangat serius ketika mereka melihat Tan Yun mengucapkan kata-kata ini. Pada saat ini, Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Duduklah. Selanjutnya, Patriark akan mengumumkan sesuatu dan akan pergi." Itu adalah Patriark. Para jenderal mengambil tempat duduk mereka dengan hormat. Tan Yun memandang kerumunan dan tiba-tiba menanyakan masalah yang telah lama berdebu di hati orang banyak. Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Katakan padaku, siapa leluhurmu?" Mendengar pidato tersebut, Grand Marshal Dongding dengan jujur berkata, "Kami orang-orang dinasti suci Huangfu adalah keturunan dari keluarga Feng dari 6 suku kuno." Semua orang mengangguk. "Ya," Tan Yun memuji, "selama kamu mengingat ini." Tan Yun tampak serius dan berkata, "Sekarang keluarga Feng adalah anak perusahaan dari Huangfu Shengzong. Mulai sekarang, dinasti suci Huangfu akan secara resmi berganti nama menjadi dinasti suci Qingcheng. Hari ini, Feng Qingcheng, nona tertua dari keluarga Feng, adalah tuan sucimu." Setelah itu, mulut Tan Yun sedikit terangkat. Patriark Feng, Qingcheng dan Subing, keluarlah. Kemudian, Feng Tianlun, Feng Qingcheng, dan 12 tetua klan Feng, dan Subing, dan beberapa wanita terbang keluar dari menata suci yang indah di telinga Tan Yun, seolah-olah keluar dari udara tipis ke aula utama. Tan Yun memandang Feng Tianlun dan berkata, "Aku telah memerintahkan Qingcheng menjadi penguasa suci. Apakah Anda punya pendapat?" Feng Tianlun berkata dengan senyum hormat setelah mendengar kata-kata itu, "Bawahan tidak memiliki pendapat." "Terima kasih atas rasa hormatmu untuk gadis kecil itu." Pada saat ini, Feng Qingcheng tiba-tiba melihat ke belakang dan tersenyum. "Tan Yun, terima kasih." Tan Yun tersenyum, mengangguk, bangkit dan berkata, "Qingcheng, dinasti suci Qingcheng diserahkan kepada Anda keluarga Feng. Kamu dapat mengelola dinasti suci dengan tenang. Kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya. Jika kamu membutuhkan pil, pergilah ke Huangfu Shengzong untuk mengambilnya." Feng Qingcheng tersenyum, "Iya, aku menulisnya." Setelah mengangguk, Tan Yun berbisik kepada Feng Qingcheng, "Aku harus pergi. Ingat, jika seseorang menyerang, kamu tidak berjuang keras. Kamu hanya perlu mencapai perbatasan dinasti suci melalui susunan transmisi dinasti sucimu, dan kemudian bersembunyi di dinasti suci Tangsun. Dinasti Tangsun Sheng, dinasti Qingcheng dan Huangfu Shengzong semuanya adalah keluarga." Feng Qingcheng mengangguk sedikit, lalu khawatir dan berkata, "Tan Yun, aku tahu kamu akan menyerang Zhongnan Xianshan selanjutnya. Kamu harus memperhatikan keselamatanmu. Aku mengkhawatirkanmu."
Tan Yun tersenyum cerdas dan berkata, "Jangan khawatir, kamu bisa berlatih dengan tenang. Tunggu kabar baikku. Ada juga beberapa pria kuat untuk duduk di kota Wang Yue." "Qin Cheng mengerti," kata Feng Qin Cheng. Kemudian, Tan Yun membawa beberapa wanita dan semua orang untuk pergi, dan terbang menjauh dari dinasti suci Qin Cheng dan langsung pergi ke Zhongnan Xianshan. Sejak itu, Feng Qin Cheng telah menjadi raja suci wanita pertama sejak zaman kuno. Dan ratu pertama. 10 hari kemudian, kota Wang Yue. Hari ini adalah hari yang menyenangkan dan bermakna bagi penduduk desa. Karena Feng Qin Cheng mengeluarkan dekrit. Dekrit kekaisaran mengatakan, kota Wang Yue terletak di pusat lusinan kota di perbatasan timur dinasti Qin Cheng. Kota ini memiliki orang-orang yang luar biasa. Oleh karena itu, dalam 3 tahun, Tuan Suci ini akan memindahkan gunung-gunung di sekitar kota Wang Yue dan menjadikannya kota nomor 1 di dunia. Dan berikan nama kota suci Wang Yue. Dekrit ini cukup untuk menunjukkan cinta Feng Qin Cheng untuk kampung halaman Tan Yun. Feng Qin Cheng telah lama jatuh cinta pada Tan Yun. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa meskipun dia menyukai negara dan kota seperti namanya, tidak ada wanita di sekitar Tan Yun yang lebih buruk dari dirinya sendiri. Qin Cheng cerdas dan tahu lebih banyak bahwa bahkan jika dia mengaku pada Tan Yun, dia pasti akan ditolak. Dia tidak terburu-buru. Dia ingin Tan Yun tahu dan membiarkan Tan Yun merasakan perasaannya padanya. Karena itu, dia memutuskan untuk membangun kota suci Wang Yue. Ketika dia membuat keputusan, dia tidak berlatih, tetapi secara pribadi membuka gunung peri di pegunungan yang luas, dan mengukir patung batu Tan Yun secara rinci. Waktu berlalu, 1 tahun 2 bulan kemudian. Singa naga emas seperti kilat besar, terbang melintasi awan menuju Laut Salju Tianqi, pergi dengan kecepatan tinggi. Laut Salju Tianqi terletak di daerah selatan jauh dari daratan. Karena Gunung Peri Zhongnan berada di Pulau Peri Pengdun Laut Salju Tianqi, dan banyak orang telah muncul dan melonjak di Gunung Peri Zhongnan sejak zaman kuno, Laut Salju Tianqi juga disebut Laut Peri. Ketika singa naga emas terbang ke tepi Laut Salju Tianqi, suara Tan Yun terdengar di benaknya, "Pria besar, berhentilah." Itu tuannya. Setelah singa naga emas menjawab, mereka melayang di udara. Sekarang Sen Subing dan yang lainnya berada di lantai 10 Menara Suci Linglong. Lantai 10 adalah tempat di mana singa naga emas berlatih sebelumnya. Pada saat ini, Tan Yun, yang sedang duduk bersila di Menara Suci 12 lantai, mengubah pipi, fitur wajah, leher, dan bahkan seluruh kulit tubuhnya menjadi merah seperti magma. Jika Anda dapat melihat ke dalam tubuhnya, Anda akan terkejut menemukan bahwa tidak hanya kulitnya yang seperti magma, tetapi juga daging, otot, dan tulangnya. Kamu benar. Dia mengolah tubuh api Hongmeng dan telah mencapai tahap penyelesaian segera. Tan Yun dipromosikan ke urutan ke-10 tubuh api Hongmeng dengan tubuh Tuan Hongmeng, dan waktu Tan Yun untuk mengolah tubuh api Hongmeng juga meningkat secara dramatis. Di menara selama lebih dari 200 tahun, Tan Yun memanfaatkan 3 peluang setelah ia dipromosikan ke tahap ketiga dari alam eklosion untuk memanipulasi 300 helai cairan ilahi Hongmeng yang seperti naga untuk melunakkan kulit, daging, dan kulit tubuhnya. Dan tulang. Setelah pendinginan, Tan Yun dapat dipromosikan dari tahap awal tubuh api Hongmeng level 10 ke tahap Xiao Cheng level 10. Pada saat itu, kekuatan fisik dapat menghancurkan dengan kejam, yang merupakan alat abadi tingkat rendah yang digunakan oleh Yang Abadi.